Halo, selamat pagi anak-anak Roman Level. Bagaimana kabar kalian? Kita bertemu kembali melalui video ini, walaupun sudah lama kita belum bertemu karena kondisi bangsa kita saat ini yang tidak memungkinkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, ya. Jadi pembelajaran kali ini kita pakai dengan video. Dan seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan nyanyi dan doa. Maka dengan itu teacher akan pimpin lagu dan doa. Silakan anak-anak bisa nyanyikan di rumah lagu yang kalian suka, ya. Setiap masuk pelajaran di ruang musik kita selalu nyanyikan, anak-anak kalian selalu memilih lagu ini, Waktu Tuhan, dan ini juga cocok bagi kita dalam kondisi sekarang ini. Teacher harap semua kalian bisa menyanyikan bersama-sama dengan teacher di rumah, ya. Percaya semua untuk kebaikan. Di bawah ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Coba tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, hati coba untuk tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini Tuhan menolong kami. Engkau selalu memberikan kami hikmat dan kekuatan. Meskipun saat ini kami belajar di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari wabah virus corona yang sedang melanda di bangsa ini dan juga bangsa-bangsa yang lain. Kiranya Tuhan yang berkarya untuk memulihkan kembali dan membuat wabah virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Kami bisa datang ke sekolah, bertemu dengan teacher-teacher kami, bertemu dengan teman-teman kami, dan bertemu semua orang-orang yang biasa bertemu kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami akan belajar lewat video ini. Mohon Tuhan berikan kami pengertian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini
teacher akan menyampaikan satu materi tentang interval nada. Ya, interval nada ini teacher ringkas dari buku 6H dan 6I seperti yang kita sudah pelajari lalu-lalu, dan teacher akan menjelaskan kembali supaya anak-anak tidak lupa selama di rumah. Mungkin sudah agak lelah karena banyaknya tugas dan sudah agak terlupakan sedikit hal-hal yang terpenting, sehingga pada saat ujian nanti tidak bisa menjawab karena kurang mengerti, ya, karena lupa maksudnya. Itu 6H dan 6I ya. Yaitu kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Artinya bahwa interval ini merupakan satu jarak seperti teacher kasih contoh, ya, perhatikan di sini. Ada ini tanda nada, nada C, ya, C ya, ini C. Nah, C dengan di sebelahnya ini D, ya. Jadi C ini dengan D, dia memiliki jarak. Kalau lalu-lalu kita sudah belajar, ya, jarak interval antara C dengan D itu satu, ya. Kenapa satu? Karena ada cis atau ada cekres, kalau anak-anak biasa menyebutkan cekres, yang ditandai dengan, kalau di keyboard atau di pianika, boleh anak-anak coba, ditandai dengan tuts hitam. Setelah C ada tuts hitam di atasnya, itu disebut sebagai cis atau cekres kalau anak sebut. Dan setelah itu D. Nah, jadi kenapa ini disebut satu jarak? Karena dari C ke cekres atau cis ini adalah setengah dari sini juga cis ini atau cekres ini ke D itu setengah. Jadi setengah tambah setengah itu jadi satu. Nah, itulah sebabnya jarak antara C dengan D disebut dengan adalah satu. Jarak antara C dengan D adalah satu intervalnya. Dan kalau misalkan C ke D, maka jaraknya adalah C ke E jaraknya adalah 2. Kalau C ke D berarti 1 dan C ke E adalah 2, karena jarak antara D dengan E adalah 1. Jarak antara C dengan D adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu yang dimaksud interval nada. Interval nada juga bisa disebut sebagai selang nada, ya, bisa disebut sebagai selang nada. Apa yang dimaksud selang nada? Adalah perbedaan tinggi nada, ya, perbedaan tinggi nada. Perbedaan tinggi nada seperti sekali lagi teacher kasih contoh, ya, perbedaan tinggi nada kita coba memulai misalkan dari C atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi setiap nada ini berbeda-beda. Sama seperti tangga, kita sudah pernah pelajari itu, sama seperti tangga dari do, ke re, ke mi, fa, sol, la, si, do. Jadi setiap nada, ya, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, maka disebut sebagai interval nada, disebut sebagai selang nada. Artinya bahwa perbedaan tinggi nada, ya, perbedaan tinggi nada dari do ke re itu sudah jauh berbeda. Kita pasti sudah bisa paham dengan itu. Do, re, beda lagi ke mi beda lagi ke fa beda lagi ke sol dan seterusnya. Jadi semuanya berbeda, ya.
Itu yang dimaksud dengan interval nada. Kemudian interval nada dapat dibagi menjadi dua bagian, ya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Nah, apa yang dimaksud dengan interval nada harmonis adalah dua nada yang dibunyikan, ya, dibunyikan secara bersamaan. Dua nada dibunyikan secara bersamaan, artinya dua nada dibunyikan secara bersamaan seperti begini misalkan, C ke C dan D sekaligus, ya, kira-kira seperti ini. Ya, C, ya, dua suara ya, D ke D dan F misalkan begitu, E dan G. Nah, dua nada ini mengandung keharmonisan. Kenapa? Karena saling melengkapi, ya. Kalau dalam istilah, dalam misalkan kita bernyanyi misalkan, ini suara satu, kalau misalkan seperti itu, maka suara mi ini itu suara tiga kalau kita bernyanyi, ya. Do, mi, ya. Jadi makanya disebut sebagai dua nada yang dibunyikan secara bersamaan, yaitu harmonis, ya, interval harmonis. Karena kenapa? Ada do dan ada mi. Jadi dua nada secara bersamaan dibunyikan. Kemudian yang kedua adalah interval nada melodis. Interval nada melodis adalah dua nada, ya, yang dibunyikan secara berurutan atau nada yang dimainkan satu kemudian disusul dengan nada yang lainnya. Misalkan C ke D. Nah, itu kan beda, ya, itu namanya melodis. Kenapa? Karena cara memencetnya, ya, itu berbeda. Dipencet dulu yang satu dan baru yang lain, ya, misalkan C, D. Nah, contoh, teacher kasih contoh kalau melodis misalkan apa tadi lagu yang kita nyanyikan, bila kau izinkan. Nah, itu satu-satu dibunyikan dan itulah yang disebut sebagai interval melodis, ya. Jadi interval melodis. Jadi secara berbeda, setiap satu nada berbeda-beda cara mencetnya. Nah, itu melodis. Kalau tadi misalkan harmonis, itu harmonis. Karena kenapa? Dua atau tiga nada teacher bunyikan sekaligus. Itu namanya harmonis. Kira-kira jelas sampai di sini, ya. Ya. Kemudian dalam interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang. Ya, jadi tadi teacher jelaskan, ya. Apa itu nada pangkal? Nada pangkal adalah nada dasar, ya. Nada dasar yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu. Nah, tadi waktu kita bernyanyi, ya, waktu kita bernyanyi tadi, bila kau izinkan, teacher pakai nada D. Nah, jadi teacher pakai nada D, kunci D. Nah, itu disebut sebagai nada pangkal, ya, nada pangkal karena nada dasarnya adalah D, ya. Maka nada pangkalnya itu boleh dikatakan D, nada pangkalnya D. Nah, jadi apa namanya, D, ya, itu adalah nada pangkal yang kita nyanyikan tadi. Nah, itu pengertian nada pangkal. Kemudian nada selang adalah perbedaan tadi teacher jelaskan, tinggi sebuah nada yang dengan nada yang lainnya atau kedua, atau nada kedua, ya, atau nada kedua. Nah, jadi itu yang dimaksud, ya. Kemudian contoh dari nada pangkal, misalkan
Tadi teacher kasih contoh juga, dan di sini teacher kasih contoh Bintang Kejora misalkan. Lagu Bintang Kejora itu kalau di buku kalian itu ada tulisan S ya, S. Tulisan S, teacher sudah tulis di situ karena lihat di buku. Dan di buku yang teacher lihat, di buku yang lain, itu tangga nada C, ya, tangga nada C ini bisa lihat di awal lagu itu, di atasnya itu C. Nah, itu nada pangkalnya, contoh nada pangkal. Jadi nada pangkal di Bintang Kejora adalah C sama dengan Do, atau Do sama dengan C, atau kalau di buku kalian Do sama dengan S. Nah, kemudian beberapa jenis selang nada yang terdapat dalam interval nada. Nah, coba perhatikan di bawah ini, yaitu selang nada Do, ya, Do disebut dengan prim, ya. Anak-anak bisa baca sendiri. Selang nada Do ke Re disebut dengan second, dan selang nada Do ke Mi disebut dengan third. Selang nada Do ke Fa disebut dengan quart. Selang nada Do ke Sol disebut dengan quint. Selang nada Do ke La disebut dengan sext. Selang nada Do ke Si disebut dengan septim. Selang nada Do ke, bukan 8 sebetulnya ya, tapi karena nada 8 jadi Do tinggi ya, tapi boleh dikatakan juga nada 8 juga bisa. Hanya saja dalam penulisannya Do jatuh dan titik di atas ya. Jadi disebut dengan oktav. Nah, kemarin juga beberapa waktu lalu teacher sudah menjelaskan ini ya. Jadi ini selang nada Do ya, dari sini disebut prim, dan Do ke Re disebut dengan nama nadanya second, dan dari Do ke Mi disebut dengan disebut dengan third, dan dari Do ke Fa sini disebut dengan quart, dan dari Do ke Sol disebut dengan quint, dan dari Do ke La disebut dengan sext, dan dari Do ke Si ya disebut dengan septim, dan dari Do ke Do tinggi ya, Do dasar ke Do tinggi disebut dengan oktav. Maka sering kita sebut adalah ini satu oktav, C ketemu C atau Do ketemu Do, sama juga D ketemu D atau Re ketemu Re, itu sama satu oktav. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu nama-nama daripada nadanya. Kemudian kita membahas tentang akor. Akor. Apa yang dimaksud dengan akor? Ya. Sebentar ya, teacher lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan akor? Ya. Akor adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan akan terdengar suara harmonis. Nah, seperti tadi misalkan, ini ada teacher kasih contoh. Misalkan, contohnya begini. F, A, C. Ya, F, A, C. Itu kita coba ya. F, A, C. F, A, C. Jadi Do, Re, Mi, C, D, E, F, G, A, C. Nah, ini namanya akord. Akord apa? Yaitu chord F, ya. Atau misalkan teacher kasih contoh lain adalah C, D, G, ya. Dibunyikan secara bersamaan, maka itu disebut sebagai akord C. Kalau misalkan di keyboard, teacher pencet di sini, maka kelihatan di atas di sini apa yang kita pencet itu namanya C. Misalkan juga kalau misalkan D,
F crash atau fish dengan A, ya, misalkan teacher pencet begini, 3 secara bersamaan, maka muncul yang namanya tulisan D, artinya bahwa itu adalah chord D, ya, kira-kira seperti itu. Jadi akord dibunyikan secara bersamaan, 3 nada dibunyikan secara bersamaan, itulah artinya akord, ya. Bermacam-macam, ada nanti kita melihat, ya, bermacam-macam, ada akord mayor, minor, ya, akord dominan, terus dominan septim, diminished, augmented, minor 6, mayor 7. Itu macam-macam, ya, akordnya. Nanti kalau misalkan karena kita tidak cukup juga untuk waktu untuk mempelajari, anak-anak nanti bisa saja belajar di rumah atau cari-cari di buku, di internet juga ada, ya. Tapi yang sering digunakan adalah akord mayor dan minor. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, itu kita hanya menggunakan, teacher hanya menggunakan akord mayor dan minor waktu Tuhan tadi. Jadi itulah yang sering digunakan di dalam lagu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akord yang lain seperti dominan septim atau diminished atau augmented atau minor 6 dan mayor 7 itu tidak tertutup kemungkinan. Kita bisa saja pakai dengan kondisi lagu yang kita mainkan atau kita nyanyikan, ya. Nah, kemudian kita melihat coba akord mayor, karena tadi teacher bilang bahwa yang sering digunakan itu adalah akord yang sering digunakan adalah akord mayor dan akord minor. Nah, coba kita lihat akord mayor, ya. Misalkan ini contohnya, ya, teacher kasih contoh di sini. Kalau C, maka itu anak-anak bisa lihat, ya. Di situ, ya. C, kalau C misalkan maka C, E, G, ya. Atau D, ya. D, F crash, A, itu akord D, terus E, ya. E, baru G crash, baru B. Baru F, A, C, baru G, B, D, dan seterusnya. Jadi sekaligus, ya, tidak seperti tidak satu-satu. Ingat bahwa yang dibunyikan secara satu-satu tadi itu namanya melodis, ya. Tapi kalau dibunyikan secara kalau akord berarti dibunyikan secara bersamaan, 3 nada, ya. Kemudian akord minor, ya, ini juga contohnya sama, ya. Ini contoh-contohnya C minor. Mohon maaf teacher belum tulis di situ C minor, ada D minor, E minor, ada F minor, ya, G minor. Itu nanti kalian bisa melihat. Jadi kalau misalkan teacher sudah tulis di situ C awalnya, berarti itu C minor, ya. D awalnya itu berarti itu awalnya itu D minor, artinya kalau E minor, F berarti F minor, G berarti G minor, A berarti A minor. Sama juga berlaku sama dengan yang tadi, A akor mayor, C yaitu C mayor, D mayor, E mayor, F mayor, G mayor, A mayor, B mayor. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah tadi kita belajar tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor, ya. Ya, interval nada, ya. Interval nada, kemudian akord mayor dan akord minor. Nah, jadi anak-anak bisa mempelajari di rumah tanpa teacher pun ada di sana. Misalkan kalian punya pianika, ya, atau kalau punya keyboard sudah sangat bagus sekali, ya.
kalian bisa coba-coba, ya. Kalian bisa coba-coba belajar tentang akor, ya. Seperti kunci C, kalau biasa kita sebut kunci C, D, E, ya, D, E, F ini sudah ditulis semua akor mayor. Ini kunci-kunci yang sangat sederhana atau akor yang sangat sederhana. Silakan anak-anak coba di rumah. Kemudian apa namanya? Sama juga akor minor, kalian bisa coba di rumah, di pianika dan di keyboard kalau ada keyboard atau piano. Nah, itu saja yang bisa teacher sampaikan untuk kali ini. Teacher berharap bahwa anak-anak sekalian bisa memahami semuanya ini, dan teacher juga harap bahwa kalian tidak hanya sekedar belajar, tetapi kalian bisa menggunakan semua ilmu kalian. Misalkan kalian bisa bermain musik, maka kalian bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan memberikan talenta pada kita untuk kita gunakan. Teacher percaya bahwa kalian semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mampu, anak-anak yang Tuhan telah berikan talenta, dan maka talenta kalian harus kalian gunakan. Beberapa teacher lihat di antara kalian sudah bisa main gitar, main keyboard, ya. Ya puji Tuhan. Cuman disayangkan sekali kita tidak sempat apa namanya karena beberapa waktu minggu terakhir ini sudah banyak kita tidak bertemu di sekolah, dan akhirnya kita tidak bisa bermain band bersama-sama. Nah, tapi teacher percaya bahwa kalian bisa belajar di rumah, dan nanti malah kalian lebih hebat daripada teacher, ya, karena kalian lebih banyak belajar nanti ke depan. Tetapi inilah dasar-dasar yang bisa kalian pelajari saat ini. Kalian pakai untuk melayani Tuhan, karena Tuhan inginkan juga kalian untuk melayani bagi Dia. Oke, selamat belajar, ya, semangat. Sampai ketemu pada waktunya Tuhan izinkan kita bertemu. Shalom, bye.